Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis yang berjudul Lodrok Topeng Ireng. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Lodrok Topeng Ireng. Rame-rame arep ning endi to? Kuwi lho, enek Lodrok, kabeh arep nonton. Walah, aku melu ya, Mas. Ra usah. Cah cilik aja melu-melu. Acarane iki tekan wengi. Alah, moh. Pokoke aku harus melu. Aku mau ikut. Mengenakan sarung di punggungku dan berlari tanpa menghiraukan larangan mereka. Lodrok adalah kesenian tradisional asal tempatku di Jawa Timur yang menampilkan drama ringan dengan sentuhan musik gamelan dan tarian tradisional. Kampungku terletak di pedalaman di atas gunung di Jawa Timur. Saat ini masih belum banyak warga yang memiliki radio, apalagi televisi. Jadi saat ada acara seperti ini, warga desa akan berbondong-bondong pergi menonton. Sebuah panggung sederhana telah terlihat di pinggir hutan. Ternyata bapak dan ibu juga sudah ada di sana, turut menonton, duduk selesehan dengan sandal sebagai alas duduk. Bapak, ibu, walah, kesini gak ngajak-ngajak toh? Cah cilik gak usah ikut-ikutan, acaranya sampai malam soalnya. Sudah, sana pulang saja. Sebentar saja, Pak. Aku kan belum pernah nonton Lodrok loh, Pak. Ucapku yang hanya dibalas gelengan kepala oleh bapak. Sebuah penampilan menawan ditampilkan oleh kelompok tersebut. Dibuka dengan tari-tarian yang diiringi musik gamelan dan dilanjutkan dengan drama ringan yang membahas hal-hal ringan sampai yang berat. Pak, sing nanggap Lodrok iki sapa to, Pak? Ora ono sing nanggep le. Katane Lodrok keliling kok. Mbah mengko nyawer apa piye? Gak ngerti aku. Memang terlihat gerobak besar yang dihias cantik terparkir di belakang panggung. Mungkin itu digunakan untuk membawa peralatan-peralatan mereka. Warga desa menonton dengan serius. Sesekali mereka tertawa dengan candaan yang dibuat oleh pemain-pemain di panggung itu. Beberapa kali aku pun dibuat tertawa, terpinggal-pinggal. Namun aku melihat satu hal yang menarik perhatianku. Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam. Menjelang tengah malam, acara pun selesai. Kami bubar ke rumah masing-masing. Hampir semua warga membicarakan tentang acara tadi selama perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, kami mendengar suara lonceng kricik berbunyi. Rupanya itu suara dari gerobak para pemain Lodrok yang meninggalkan lokasi itu, bersimpangan dengan arah kami kembali ke desa. Kelompok Lodrok itu mampir ke desa kami setiap malam Jumat. Anehnya, ternyata mereka tidak pernah meminta bayaran sedikit pun dari warga. Ini hari Kamis, nanti malam kelompok Lodrok itu akan mampir ke kampung kami lagi. Siangnya aku membantu bapak mengurus kuda peliharaan bapak. Sayangnya, ternyata setelahnya aku terlalu lelah dan ketiduran. Lewat tengah malam, aku terbangun. Dan ternyata bapak dan ibu masih belum pulang. Sudah pasti mereka nonton lagi tanpa mengajakku. Aku kesal. Segera aku mengenakan sendal dan sarungku, dan terus aku berlari keluar. Ternyata ada yang aneh. Seluruh desa terlihat sepi tanpa ada lampu-lampu yang menyala di rumah warga. Angin berhembus meniupkan sebuah selebaran yang
berisikan pemberitahuan mengenai acara ludruk itu tertiup ke arahku. Hadirilah lakon teristimewa oleh ludruk Topeng Ireng, yang pastinya bisa membuat malam Jumat Anda semakin spektakuler. Kali ini dengan judul lakon Desa Tumbal. Ajak seluruh warga, jangan sampai ada yang tertinggal. Begitu kira-kira tulisannya. Aku meremas kertas itu dan merasa kesal. Acara sebagus ini Bapak dan Ibu tidak membangunkanku. Nanti sampai sana akan kumarahi Bapak, pikirku dalam hati. Selangkah demi selangkah aku meninggalkan desa dan menuju perbatasan hutan. Tapi aku tidak melihat ada panggung di sana. Mataku menoleh ke sekitar, dan ternyata terdengar suara musik samar-samar dari dalam hutan. Rupanya panggungnya pindah ke dalam hutan. Aku menyusul ke sana. Suara alunan musik terdengar semakin jelas, namun beda dari biasanya. Suaranya mengalun lambat dan terasa menyeramkan. Dari jauh sudah terlihat panggung seperti biasa, tapi cahayanya itu jauh lebih redup. Aku merasakan perasaan yang tidak seperti biasanya. Namun aku tetap mencoba mendekat. Apa yang aku lihat sama sekali tidak dapat aku percaya. Seorang pemain pria dengan topeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa. Aku menoleh ke arah penonton. Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak berada di tubuhnya lagi. Sisanya seolah kehilangan kesadaran, terpaku pada tarian si pemain topeng hitam itu. Kakiku lemas, aku jatuh tertunduk tanpa mampu untuk berdiri lagi. Dari balik panggung, muncul seorang pemain membawa parang, menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran. Pemain itu menjambak rambutnya dan menebaskan parang itu ke lehernya hingga terpisah dari badannya. Darah segar memuncrat kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Bapak, Ibu, aku memaksakan kakiku untuk berdiri, mencari keberadaan mereka. Dari jauh terlihat Bapak dan Ibu duduk di barisan tengah. Mereka masih hidup. Aku ingin segera berlari menghampirinya, namun terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekat ke arah kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama, pemain itu menarik rambut Bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya. Namun rupanya lengan si pemain itu dihentikan oleh seseorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Aku berharap Bapak dan Ibu bisa selamat dari keadaan ini. Tapi ternyata aku salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sangat mengerikan. Itu bukan wajah seorang manusia. Saat topengnya terbuka, terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menebas kepala Bapak hingga putus. Aku tidak mampu lagi menahan perasaan sedih dan takutku. Namun aku juga tidak berani menghampirinya. Aku terjatuh dan tertunduk di sebuah ranting yang menimbulkan suara yang akhirnya membuat mereka sadar akan kehadiranku. Para pemain itu menoleh dan menemukan keberadaanku. Makhluk mengerikan yang membunuh Bapak mengenakan topeng kembali bersiap dan menghampiriku. Rasa takut semakin menjalar, namun aku mencoba mengumpulkan keberanian dan berlari menjauh dari tempat itu. Lari, aku harus lari, pikirku dalam hati. Tapi kemana? Tidak ada satu orang pun desa. Aku meninggalkan hutan. Suara langkah kaki seseorang terdengar semakin dekat ke arahku. Namun aku tetap berlari ke arah desa. Seperti saat ku tinggalkan, tidak ada satu warga desa pun di sini. Aku mencoba menyembunyikan diriku dari makhluk itu. Langkah demi langkah terdengar memasuki desa yang gelap dan tidak ada seorang pun di sana. Satu demi satu pintu dibuka dengan kasar dan memang sudah tidak ada orang di sana.
Aku bersembunyi di belakang rumah salah seorang warga. Tapi aku tidak yakin dia tidak akan bisa menemukanku. Saat makhluk itu semakin dekat, aku teringat kuda peliharaan Bapak. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, aku menyelip ke kandang kuda milik Bapak, menaiknya dan menerjang ke arah luar desa. Seharusnya makhluk itu tidak bisa mengikutiku dengan kecepatan kuda itu. Pikirku cukup tenang. Aku mengambil jalur turun ke arah terminal. Walaupun tengah malam, setidaknya di sana pasti ada orang. Jalur turun ke terminal masih harus melalui jalan yang dikelilingi oleh hutan. Hanya pohon-pohon tinggi yang terlihat di sekitarku. Dengan kecepatan kuda milik Bapak, sedikit lagi aku bisa mencapai terminal. Aku memacu kuda milik Bapak itu dengan kecepatan secepat mungkin. Cahaya lampu terminal sudah mulai terlihat, namun belum sampai ke sana, aku terhenti. Makhluk itu melesat keluar dari pepohonan dan menghadangku. Bagaimana ia bisa menyusulku? Sudah pasti itu bukan kecepatan manusia. Dan benar, makhluk itu melayang, menghampiriku yang ada di atas kuda dan bersiap mengayunkan parangnya. Merasakan ada bahaya, kuda Bapak itu mencoba melawan dengan mengangkat kaki depannya dan menjatuhkanku. Aku mencoba berdiri dan terus berlari ke arah terminal. Tolong! Tolong! Aku berteriak sambil berlari. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Entah yang mana yang terjadi dulu. Aku sampai di terminal, atau makhluk itu membunuhku terlebih dahulu. Namun kakiku sudah lelah untuk berlari. Nafasku juga hampir habis. Sampai akhirnya aku terjatuh. Entah hayalan atau bukan, seorang pria berdiri di hadapanku. Ia menangkap dan segera memelukku. Hei, kamu kenapa? Ada apa toh? Aku dikejar-kejar demit, Pak. Tolong saya, Pak. Aku berucap dengan suara yang sudah lemas. Di tengah gelapnya malam, makhluk itu muncul dari kejauhan menghampiri kami berdua. Walaupun aku sudah menemukan seseorang, tapi apa kami bisa selamat? Pikirku. Bapak itu berdiri membelakangiku. Ia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah korek api dengan ukiran kuno. Berkali-kali doa dan ayat suci dibacakan oleh bapak itu. Makhluk itu merasa terganggu dan menutup kupingnya. Namun bukannya menjauh, makhluk itu menahan rasa sakitnya dan menerjang ke arah kami. Sebelum sempat mendekat, bapak itu membuka tutup korek api itu dan menyalakannya. Cahaya api menerangi sekitar kami, tapi yang aku lihat semakin mengerikan. Makhluk penghuni hutan samar-samar terlihat dan memandang kami dari semua sisi yang disinari cahaya itu. Tapi ternyata tidak seperti pikiranku. Setan itu tidak dapat mendekat ke arah kami yang dikelilingi cahaya dari api dari korek itu. Bapak itu terus membacakan doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan kami. Tak heran dengan siksaannya, makhluk itu pergi dan melarikan diri. Setelah merasa aman, bapak itu menggendongku dan menaikkanku di Vespa tuanya. Ia mengajakku ke pos polisi di terminal untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ini diminum dulu, habis itu ceritain ada apa sebenarnya, ya. Segelas teh hangat diberikan oleh salah seorang petugas kepadaku. Walau hanya sedikit, teh hangat ini memberikanku sedikit tenaga untuk menceritakan apa yang terjadi di desaku, mengenai kelompok ludruk yang membantai warga desa dan salah seorang pemainnya, yang merupakan demit berwajah mengerikan yang mengejarku hingga ke sini. Awalnya mereka tidak percaya, namun cerita bapak yang menolongku mengusir setan itu merubah pandangan mereka. Waktu mendekati pagi hari, polisi setempat sudah mengumpulkan beberapa orang dan mengantarku untuk ke lokasi kejadian di desaku. Aku hanya berharap ibuku masih bisa selamat dari kejadian semalam. Para polisi dan bapak yang menolongku sampai duluan di lokasi. Terlihat ekspresi tidak percaya yang terlihat dari wajah mereka.
Aku berlari memastikan apa yang terjadi di sana. Namun, seorang polisi dan bapak itu menahanku. Udah, gak usah ke sana. Ikhlaskan saja ya, Dek. Gak, pokoknya aku harus ke sana. Aku berteriak sambil meninggalkan mereka. Terlihat yang tersisa di sana hanya jasad-jasad warga desa yang aku kenal, dan sama sekali tidak ditemukan kepala di badan mereka. Panggung ludruk yang berdiri semalam sudah tidak ada di tempat dan tanpa jejak sedikit pun. Satu demi satu jasad warga aku perhatikan sampai aku terhenti di tubuh sepasang manusia dengan pakaian yang aku kenal. Itu jasad bapak dan ibu. Bapak, Ibu. Aku menangis. Tangisanku memecah keheningan pagi di hutan itu. Entah, aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan setelah ini. Melihat aku menangis tanpa henti, bapak yang menolongku itu menghampiriku dan segera memelukku. Sudah, yang tabah ya, kita kuburkan mereka dengan layak, ucap bapak itu. Aku hanya terisak dan mengangguk. Bapak belum tahu nama kamu. Cahyo, Pak. Nama saya Cahyo. Ya sudah, habis ini Cahyo tinggal sama bapak aja ya. Ikut ke kampung bapak di Jawa Tengah. Aku tidak punya pilihan lain. Saat ini tidak ada lagi orang yang bisa merawatku setelah seluruh warga desa itu tewas. Iya, Pak. Kalau makhluk itu ngejar saya lagi gimana, Pak? Gak usah khawatir. Mulai sekarang kamu panggil saya Pak Lek. Anggap saja Pak Lekmu sendiri ya. Nanti di sana saya ajarin ilmu batin supaya kamu bisa menolong orang lain yang bernasib sama. Jelas bapak itu padaku. Tidak butuh waktu lama, berita mengenai desaku terdengar hingga ke desa lain. Mereka berbondong-bondong datang untuk membantu menguburkan warga, sekaligus mencari tahu apa yang terjadi. Mengenai keberadaanku yang selamat, Pak Polisi sepakat untuk merahasiakannya dari warga desa lain demi keselamatanku. Setelahnya, Pak Lek mengajakku tinggal di kampungnya, mengajarkanku hidup mandiri dan mengenalkan ilmu-ilmu batin yang bisa menjadi peganganku saat menghadapi bahaya. Nanti ketika saatnya tiba, aku bertemu dengan kelompok ludruk topeng ireng itu. Aku akan siap menghadapi mereka semua. Suara lonceng kicrik berbunyi berlahan sesuai dengan langkah kaki anggotanya. Sebuah gerobak besar berisi perlengkapan dan ornamen petunjuk dibawa dari satu desa ke kota untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Bersiaplah bila suatu saat mereka mampir ke tempatmu. Ludruk topeng ireng selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.